Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A yang bakal ngebahas seputar jualan online di e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung cus kita ke pertanyaan pertama. Pertama, dari Muhammad Rapik. Kok izin tanya, kalau saya pemula mau buka di Shopee, harus kayak gimana dulu? Apakah stok barang, apakah PO aja? Kalau pertama menurut gua adalah dengan aturan baru ya, lu kayaknya bikin NIB deh. Biar gak ribet, lu bikin NIB, udah gitu lu buka toko. Terus kalau stok barang, kalau kata gue jangan, stok barang dikit-dikit aja. Boleh stok lah biar nggak nol-nol banget, tapi jangan sampai duit lu tuh habis sama stok. Nah kalau stok dikit mahal dong modalnya, yes nggak masalah. Karena menurut gue gini, lu cari untung tipis dulu atau bahkan di awal lu nggak usah untung dulu nggak apa-apa gitu ya. Kenapa gue ngajarin gila ya nggak usah untungnya? Karena gini lu bayangin ya, lu nyetok barang, lu punya modal berapa? Anggaplah satu barang harganya 50.000, lu nyetok 100, itu udah habis modal 5 juta satu item. Lo mau kayak warung yang barangnya banyak, ya berapa tuh modalnya tuh? Ya bikin satu warung kecil aja mungkin kayak stok barang 100 juta tuh cepet banget. Pasti laku nggak? Enggak. Terus duit mati di stok itu adalah yang paling mengerikan kalau buat gua. Jadi kalau gua jadi lu, gua bakal bikin barangnya dikit-dikit asal ada dulu aja, untungnya tipis nggak apa-apa. Buat ngetes mana yang laku, mana yang enggak. Yang laku nanti gua perbanyak, yang nggak laku ya udah, bye. Ya. Nah, terus yang kedua. Nah, pertanyaan kedua ini gue belum bisa bahasa kanji ya, udah aja ya. Jadi tulisannya adalah dalam bahasa Jepang. Oh, gitu aja ya. Kak, gimana cara baca data di analitik produk bagian ShopTab atau agar kita bisa lebih mengoptimalkan produk? Sebenarnya kalau buat baca data di analitik produk bagian ShopTab, buat ngoptilin produk, yang lo perlu tahu adalah produk mana yang bagus. Sebenarnya kalau kita sendiri sih kita bikin kita bikin program sendiri kalau di MEA. Jadi kalau semua kliennya ada, kita bikin program buat analisa performa kita sendiri gitu. Jadi dari situ kita tahu nih produk mana yang sebenarnya simpelnya kayak gini, lo bagi dari 4 level. Jadi mana yang high traffic high conversion, low traffic high conversion, low traffic low conversion, sama satu lagi high conversion low traffic. Jadi di situ dibagi. Nah, dari situ nanti lo bisa dapat insight. Contoh, yang bagus itu di-push terus. Tapi sebenarnya data ini juga ketika lo segmentasi itu lo harus tahu benchmark setiap kategorinya apa. Nah, biasanya seller biasa nggak punya nih akses ke sini. Nah, itu biasa kita kalau kita punya akses dari platform, nah kita analisain secara detail gitu kan. Nah, dari situ nanti dapat insight. Produk mana yang harus dinaikin, produk mana yang mungkin harus diiklanin gitu kan, kayak gitu kan. Nah terus kalau misalnya lo tanya, bisa nggak gue dibikinin kayak gitu? Ya satu, nggak mungkin sih. Ini adalah sebenarnya sesuatu yang kita bikin buat semua klien internalnya MEA gitu kan. Tapi kalau misalnya buat klien pendampingan, itu kita bantu analisaan seperti itu. Jadi kalau misalnya pilihannya, kalau lo mau analisa kayak gitu ya, satu adalah lo kerja sama kita di MEA atau jadi salah satu klien pendampingan kita kayak gitu. Terus berikutnya, Fun NLS. Om izin bertanya, saya kan pakai iklan JP Max ya. Nah minggu kemarin bagus aja di ROAS 10 ke atas dan ada ada penjualan. Di situ performanya kan baik. Terus pas saya cek kemarin kok parah ya. Berubah performanya jadi buruk semua dan penjualannya menurun banyak banget. Nah sebenarnya kalau pakai Gmax, gue nggak tahu ini Gmax Shopee apa Gmax TikTok ya. Pertanyaannya maksudnya gue abu-abu. Karena gini, kalau misalnya Gmax TikTok bisa jadi konten lu cepat basi. Jadi lu kurang konten. Kalau Gmax Shopee, nah udah berapa lama nih? Nah, apa kalau masih baru atau enggak? Kalau masih baru bisa jadi lu di awal kayak lu hoki. Jadi mereka belum ketemu sebenarnya polanya. Dan masa learningnya tuh 2 minggu. 2 minggunya dapat apa enggak? Itu gua nggak tahu juga informasinya, gitu kan. Nah, kalau misalnya anggap misalnya 2 minggu belum dapat, emang belum stabil, dia memang lagi mencari gitu. Nah, tapi apakah nanti bakal balik? Belum tentu. Kalau udah stabil turun, nah di situ baru kita perlu analisa. Cuman analisa datanya perlu lebih dalam buat gue bisa kasih tahu penyebabnya. Ya, berikutnya Iwan Teddy, Bang saya mau tanya, saya kan baru buat akun TikTok Shop, terus ada yang mesannya lewat metode TikTok Balance. Itu apa ya? Apakah toko dapat komisi dari penjualan atau toko ngasih soal-soal ke orang affiliate? Mohon dijawab dong. Aneh, butuh penjelasan. Ini saya udah CS TikTok namun belum dibalas. Kayaknya kalau TikTok Balance tuh lebih ke kayak gini sih. Apakah misalnya dia affiliate, dia punya duit di TikTok tapi udah gitu belum ditarik, itu bisa ya kan? Atau dia kreator, dia tuh dapat gift, dapat apa jadi TikTok Balance, dia pakai belanja, itu juga bisa juga. Jadi ada 2 macam dari situ. Ya, atau gini, dia pernah belanja, udah gitu di refund, jadi ke TikTok Balance, itu juga bisa ketiga ya. Bedah toko mau dong kok. Nah, bedah toko lunya apa namanya? Gimana mau gua jawab coba kalau lu cuma nanya begini. Tapi gini,
kayak bedah toko itu sebenarnya fair ngomong ya. Kalau lu cuma ngasih nama, gimana pun gue tuh cuma bisa kayak, oh nih toko lu kayak gini, dari luar kayak gini. Itu nggak valid sih. Sebenarnya kalau ikutan berbagai Mea Roadshow, lu bakal tahu kalau kita tuh di Mea kita lagi ngembangin platform analytical kita sendiri. Jadi kita ngelihat semua data kamu dan kita dapetin insight semua secara detail. Jadi kayak, contoh gini, kayak TikTok ya, live lu gimana, konten lu gimana, lu kurang apa enggak, terus affiliate lu gimana, toko lu gimana, SEO lu gimana, itu detail banget. Shopee juga sama. Jadi ada banyak hal yang kita, insight yang kita dapetin dari situ. Nah, dari data itu dapat action plan. Nah, sebenarnya bisa juga gini, kalau lu mau, lu ikutan di program pendampingan gitu. Memang ini ada program berbayar, tapi ada program yang kayak trial awalnya. Di situ tim kita bisa bantu analisain performa toko kamu kayak gimana. Ya, berikutnya, tabungan mahal. Halo kak, toko saya di TikTok kena pelanggaran orderan fiktif dan udah ajuin banding. Total ada 2 pesanan, yang satunya sudah selesai dan selalu tersedia namun nggak bisa ditarik. Ditutup permanen toko saya, kira-kira bisa diatasin nggak ya? Waktu B-nya 30 hari. Pertanyaan gua, itu lo beneran bikin orderan fiktif apa kagak? Kalau misalnya lo misdeteksi, itu sebenarnya masih bisa dibanding. Ya kan? Tapi kalau memang lo melakukan ya kagak bisa diapa-apain, udah itu lo yang salah. Bener nggak? Kayak kita di Mia bisa bantu ngurusin kayak pelanggaran, banding segala macam sampai beres. Tapi balik lagi ya, lu salah apa enggak gitu loh. Kalau lu salah ya memang susah juga gitu, kecuali lu nggak salah ya. Terus Tatang Sugilar, saya bisa produksi sendiri di bidang konversi, tapi saya nggak bisa jualannya di Shopee. Ya kalau bisa produksi sendiri, sebenarnya gini. Pertama yang bisa dilakukan adalah maksudnya bikin produk tersebut jadi banyak. Kedua, kalau misalnya nggak bisa jualannya, kerjasama dengan misalnya bagian yang bisa. Misalnya contoh gini, kakak jualan kerjasama sama kita di Mea, kita yang bantu promosinya, tapi produknya tetap dari kakak. Itu bisa kayak gitu. Atau kita juga punya program pendampingan, jadi tim kita bakal bantu ngarahin harus ngapain aja step-stepnya. Ya, dan pertanyaan terakhir dari Dipsi. Bang, kalau kata lu testing produk pakai iklan buat tentuin winning produk tuh kita cuma iklan doang terus lihat trafficnya, atau kita boost konten tipis-tipis juga. Jadi gini, sebenarnya kalau testing produk pakai iklan, ya sebenarnya satu pakai iklan udah pasti. Tapi budgetnya harus cukup. Biasanya satu SKU tuh kurang lebih 1,5 juta lah, $100 sih sebenarnya. Sekarang jadi 1,8 juta lagi anjir. Ya udahlah ya, sabar ya. Dulu $100 tuh 1,5 juta gue tiap ingin 1,6 lah paling mahal. Nah, perlu bos konten nggak? Kagak. Lu cuma butuh tahu produk tersebut ada reaksinya apa enggak, ada responnya apa enggak. Kalau ada nanti baru lu mulai konten. Kalau nggak ada, ya udah mau diapain lagi? Buy atau ganti dulu, rombak dulu produknya ya. Jadi itu dia tadi, semua pertanyaan udah masuk, udah gua jawab. Kalau ada yang masih bertanyain, tulis di komen di sini atau nanti di video gue yang lain, nanti bakal gue jawab di Q&A minggu depan.